Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan juga yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, terutama iman, Islam, dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan serial kajian kita tentang tauhid asma wa sifat. Jika serial yang pertama tentang definisi tauhid asma wa sifat menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian serial yang kedua kita membahas tentang keutamaan tauhid asma wa sifat. Serial yang ketiga ini juga kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan asma wa sifat dari sisi lain. Para pemirsa rahimakumullah, di antara keutamaan tauhid asma wa sifat bahwa mempelajari tauhid asma wa sifat merupakan ilmu pengetahuan yang paling mulia, ilmu yang paling agung. Kenapa tidak? Ilmu yang berkaitan dengan Rabbul Alamin, ilmu untuk mengenal Allah Sang Pencipta, ilmu memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan dengan ilmu ini seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada pembahasan yang terkandung dalam ilmu tersebut. Dan tidak diragukan bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala asyraful ma'lum, suatu yang paling mulia untuk diketahui, suatu yang paling mulia untuk dipelajari, tentang kebesaran-kebesarannya, tentang keagungan-keagungannya, kemuliaannya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh keilmuan yang berkaitan dengan ma'rifatullah azza wa jalla, mengenal Allah azza wa jalla, maka itu merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung untuk dipelajari dan diketahui oleh seorang hamba. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, maka tidak akan mungkin kita bisa mengenal Allah Tabaraka wa ta'ala kecuali bila mengetahui dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya kepada kita hambanya dengan menjelaskan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka di dalam Al-Quran kita mendapatkan begitu banyak nama-nama Allah, begitu juga sifat-sifat Allah. Di dalam hadis begitu juga terdapat penjelasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ikhwatal iman rahimakumullah, bahkan para ulama menjelaskan di antara misi utama diutusnya para rasul adalah untuk memperkenalkan Sang Pencipta kepada hambanya. Karena ada 3 misi utama para rasul. Ada 3 utama misi para rasul. Yang pertama adalah memperkenalkan Allah Tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Ini yang pertama. Bagaimana para rasul memperkenalkan Allah kepada hambanya? Yaitu dengan menjelaskan kepada mereka nama-nama dan sifat-sifatnya.
Yang kedua, misi utama para rasul menjelaskan kepada umat manusia jalan yang harus diikuti untuk sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah turunkan syariat, Allah turunkan aturan, Allah turunkan agama yang di dalamnya terkandung aturan dan jalan yang harus kita tempuh di dalam mendekatkan diri kepada Allah menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, memperkenalkan hamba terhadap sesuatu yang Allah janjikan bagi mereka bila mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperkenalkan mereka tentang negeri akhirat. Apa yang Allah janjikan bagi mereka tatkala mereka istiqamah di atas agama Allah. Dan juga apa yang harus mereka waspadai, kerana di sana ada ancaman, ada azab yang tentunya bila seorang hamba mengetahui hal itu, dia akan selalu termotivasi untuk beramal. Dan juga di waktu yang sama dia juga waspada jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang akan menjerumuskan dia ke dalam kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Oleh kerana itu, dari ketiga misi utama para rasul tersebut, kita memahami kedudukan, urgensi mempelajari tauhid asma wa sifat. Karena tujuan utama para rasul diutus juga memperkenalkan Allah kepada hambanya. Maka sebagaimana yang dijelaskan tadi, tidak akan mungkin seorang hamba mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian hal yang lain yang perlu kita ketahui, bahwa pembahasan ini telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan sejelas-jelasnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya, yaitu dalam Al-Quran, terdapat penjelasan tentang hal ini. Dan itu cukup bagi kita menjadi landasan, menjadi sumber pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidakkah cukup bagi mereka bahwa kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab itu Al-Quran, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalik, sesungguhnya dalam hal itu, diturunkannya Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun, terdapat di dalamnya rahmat dan peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Naam para pemirsa rahimakumullah, di dalam Al-Quran terdapat penjelasan, di dalam Al-Quran terdapat peringatan. Maka bila seorang hamba mencukupkan dirinya dengan Al-Quran untuk mengenal Allah, dia akan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah kecuali tatkala agama telah sempurna, sehingga beliau tinggalkan umat ini di atas syariat yang lurus, di atas jalan yang lurus, terang benderang, semuanya jelas, tidak ada yang samar, tidak ada yang abu-abu, semua jelas, halal jelas, haram jelas. Terutama lagi di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sejelas-jelasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad taraktukum 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Telah aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus, tidak ada yang melenceng dari jalan tersebut. Jalan yang lurus tersebut terang benderang, putih bersih, suci, lurus. Begitu terangnya jalan tersebut sehingga malamnya bagaikan siang. Dan tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang-orang yang celaka dan binasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis lain, ma ba'atsallahu min nabiyyin
illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum wa yanhahum 'anil syarri wa yanhahum 'an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidak seorang nabi diutus oleh Allah kecuali wajib bagi mereka menjelaskan kepada umatnya kebaikan yang mereka ketahui untuk mereka dan memperingatkan mereka dari kejahatan yang mereka ketahui yang akan menjerumuskan mereka. Jika halnya demikian, maka tentu perkara yang paling utama dalam agama ini, di dalam urusan din ini adalah mengenal Allah. Maka perkara ini sungguh telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu kewajiban kita kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, untuk bersungguh-sungguh mempelajari, mengetahui perkara yang paling utama ini. Demi Allah, tidak ada sesuatu di dalam kehidupan kita ini yang lebih utama dan yang paling agung, yang lebih mulia untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, daripada sesuatu yang merupakan sumber kehidupan hati kita, yang merupakan faktor utama yang akan mendatangkan kebahagiaan pada diri kita. Sebagaimana ungkapan para ulama, ma'rifatullah ajallul mutalib wa asyraful makasib. Mengenal Allah tabaraka wa ta'ala merupakan perkara yang paling utama, sesuatu yang paling mulia, karena tidak akan mungkin jiwa dan hati kita akan hidup, tidak akan mungkin jiwa dan hati kita akan tenang, tentram, bahagia bila hati tidak mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Mustahil. Tidaklah seorang akan merasakan kemuliaan, tidaklah seorang akan merasakan manisnya iman, tidaklah seorang merasakan indahnya kehidupan di bawah naungan iman, kecuali bila hati dan jiwa mereka bersemi dengan ma'rifatullah, kecuali bila hati dan jiwa mereka subur di dalamnya pohon keimanan yang akan memberikan buah manis. Tentunya pohon keimanan tersebut dan dasarnya tauhid, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hati yang mati, jiwa yang sengsara adalah jiwa yang tidak mengenal Allah, jiwa yang tidak mengenal Sang Pencipta. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, orang-orang yang hidup di dunia ini, hari demi hari dia lewati, tahun demi tahun dia jalani, berakhir kehidupannya, tapi dia tidak pernah merasakan, mencicipi manisnya sesuatu atau sesuatu yang paling lezat di kehidupan dunia ini. Dia makan dan minum, dia berjalan, dia hidup, dia berjalan seperti kebanyakan manusia, berjalan, beraktivitas, berusaha. Dia dapatkan kenikmatan dunia, tapi sungguh sangat disayangkan, seribu sayang, bahwa dia tidak pernah merasakan manisnya iman, tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena dia tidak masuk ke dalam surga dunia. Dia tidak masuk ke dalam kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini. Apa itu kenikmatan yang paling nikmat, yang paling agung di dunia ini? Yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencurahkan berbagai karunia dan nikmat kepada kita. Maka sungguh sangat merugi seorang tidak kenal kepada Allah, tidak berusaha untuk mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga hari demi hari dilewati. Kehidupan ini berjalan, dia jalani, berakhir, dia merasakan capek, letih, mengarungi kehidupan dunia, berbagai liku-liku kehidupan yang dilewati, dia jalani. Tapi semua hal itu tidak membawa kepada kebahagiaan dia yang sesungguhnya, tidak membawa kepada kenikmatan yang abadi,
yaitu mengenal Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ada sebagian ungkapan para ulama yang perlu untuk kita cermati, yang saya akan bacakan redaksi bahasa Arabnya, kemudian saya akan meringkas maknanya. Kata beliau, laysat hajatul arwahi qattu ila syai'in a'zama minha ila ma'rifati bari'iha wa fatiriha wa mahabbatihi wa dhikrihi wa ibtihaji bi dhikrihi wa talabil wasilati ilaih wal zulfa indah. Tidak ada kebutuhan, ya, roh dan jiwa kita kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih mulia daripada mengenal Allah Sang Pencipta, mencintainya, dan jiwa bersemi dengan mengagungkan dan menyebut nama-namanya, mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Wala sabila ila dhalik, tidak ada jalan untuk mengenal hal itu illa bima'rifati awsafihi wa asma'ihi, kecuali dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fa kullama kana al-'abdu biha a'lam kana billahi a'raf. Maka tatkala seorang hamba semakin kenal kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia semakin kenal kepada Allah. Wa innahu atlab, dia akan terus mencari sesuatu yang akan mendekatkan diri dia kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ilaihi aqrab, dan dia akan paling dekat kepada Allah subhanahu wa taala. Wa kullama kana laha ankar kana billahi ajal. Maka semakin dia mengingkari sifat-sifat tersebut dan nama-nama tersebut, maka dia orang yang semakin jahil kepada Allah. Wa ilaihi akrah, dan semakin benci, ya. Wa minhu ab'ad, dan semakin jauh dari Allah subhanahu wa taala. Wallahu yunazzilul abda min nafsi haitsu yunazzilul abdu min nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memposisikan seorang hamba pada posisi di mana seorang hamba itu juga memposisikan Allah pada posisi yang mulia. Artinya apa? Tatkala seorang hamba mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, sehingga dia memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Maka Allah akan memuliakan seorang hamba, akan mengangkat derajatnya, akan memuliakan seorang hamba, akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Maka bila kita kenal kepada Allah, tentunya pengenalan tersebut, ma'rifat tersebut, hanya dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Dan itulah hakikat seorang yang berilmu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia dalam menafsirkan firman Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Beliau menjelaskan, ay innama yakhshahu khasyatihi al-ulama al-arifuna bih. Maksudnya bahwa tiada yang takut kepada Allah kecuali dari hamba-hambanya, kecuali para ulama, ya. Artinya hanya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama, orang yang berilmu. Kata beliau, innama yakhshahu haqqa khasyatihi, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya, al-ulama al-arifuna bi, para ulama yang betul-betul mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil azimil alimil mawsuf bi sifatil kamal bil asma' al man'ut bil asma'il husna, kullama kanat ma'rifatu bihi atam wal ilmu bihi akmal, kanatil khasyah lahu a'zam wa akthar. Maka semakin, ya, seorang hamba mengenal Zat yang maha agung, yang maha berilmu, yang memiliki sifat kesempurnaan, dan yang memiliki nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, maka ma'rifah dia, pengenalan dia kepada Allah semakin sempurna, dan pengetahuan dia tentang Allah semakin sempurna. Tentunya sifat takut dia kepada Allah semakin agung dan semakin banyak. Ikhwatal iman rahimakumullah,
Oleh karena itu, para pemirsa, di mana saja antum berada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan kita semua. Dan kita harus mengintrospeksi diri, menanyakan pada diri kita, bagaimana kesungguhan kita di dalam mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sudahkah kita kenal kepada Allah ya, dengan ma'rifah yang sesungguhnya? Sehingga diharapkan dengan ma'rifatu Allah Azza wa Jalla, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, semakin tertanam dalam diri kita pengagungan, kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hati semakin takut, jiwa semakin suci, niat semakin tulus, dan hati semakin khusyuk. Sehingga keinginan semakin besar untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus mencari, untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia cinta kepada Allah. Kenapa tidak? Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki seluruh makna kesempurnaan, yang memiliki seluruh nama-nama yang terbaik, sehingga dia yang berhak dipuji, dia yang berhak untuk disanjung, dia yang berhak untuk dimuliakan, dia yang berhak untuk dicintai. Rahmatnya yang maha luas, kasih sayangnya yang maha besar, mencurahkan berbagai nikmat dan rahmat pada hambanya. Dia membimbing hambanya pada jalan kebaikan. Dia pula yang menjaga hambanya dari terjerumus dalam kejahatan. Dia yang terus menanamkan kecintaan dalam hati seorang hamba kepada kebaikan. Dia yang mendengar doa permohonan hambanya. Dia yang mengetahui sikap dan perilaku hambanya. Dia yang mengetahui apa yang terbesit dalam hatinya dan juga mengetahui pandangan mata yang khianat. Dia akan membimbing hambanya. Maka tugas kita semua, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan perhatian yang besar, untuk memberikan perhatian yang cukup. Kenapa? Kata betapa banyak dari kaum muslimin yang maka belum kenal kepada Allah dengan pengetahuan dan ma'rifah yang sesungguhnya. Belum kenal. Buktinya masih jauh mereka dari tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih jauh hati dan jiwa mereka dari kekhusyukan. Masih jauh hati mereka dari al-khasyah, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, inni wallahi la akhsyakum wa atqakum lillah. Kenapa? Demi Allah, kata Nabi SAW, saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa para pemirsa rahimakumullah? Karena beliau adalah orang yang paling kenal kepada Allah dari hamba-hambanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam paling kenal. Makanya beliau yang paling takut. Beliau yang paling bertakwa. Yang ini kita harapkan. Tatkala kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, mengetahui keagungannya. Sebagai contoh, bila kita mengenal Allah Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang memiliki rahmat, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tahukah kita rahmat Allah? Rahmat yang meliputi segala sesuatu. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan Allah berikan rahmat yang spesial kepada hamba-hamba yang beriman. Maka tatkala kita mengetahui kebesaran keagungan Allah dan rahmat yang luas, maka kita selalu berharap kepada Allah.
dan tidak akan pernah kita putus asa. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tidak akan pernah ada dalam istilah atau dalam kamus kehidupan kita istilah pesimis atau putus asa. Kenapa? Kita kenal kepada Allah, Allah Rahmanur Rahim. Bahkan rahmat Allah sabaqat ghadabah. Rahmat Allah itu lebih mendahului kemurkaannya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Bila kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, mencintai hambanya, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai amal saleh, maka dalam hal ini seorang hamba akan termotivasi untuk membenahi imannya, untuk memperbaiki amalannya. Dia ingin mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berusaha untuk mengikuti sebab-sebab melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia akan membenahi imannya dan membenarkan amal ibadahnya. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, Allah akan tanamkan dalam dirinya, Allah berikan kecintaan pada dirinya. Artinya Allah cintai dia, dicintai oleh para malaikat, dicintai orang yang beriman. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu sebagian atau hanya sekelumit dari contoh di sekian banyak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, saya secara pribadi mengajak diri sendiri dan seluruh para pemirsa, kaum muslimin di mana saja berada, mari kita perhatikan hal yang mulia ini. Mari kita berikan perhatian yang cukup untuk mengenal Allah, mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga demikian kita akan menjadi orang yang bahagia, merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya hidup tatkala hati dekat kepada Allah, jiwa suci, jiwa bersemi dengan iman, ma'rifatullah, sehingga jiwa akan semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari maksiat, semakin termotivasi untuk beramal, semakin terus lisan kita memuji dan memuja Allah, semakin tertanam kecintaan dan keagungan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila hal itu telah ada pada diri kita, kita akan dicintai oleh Allah, dimudahkan urusan kita, dibimbing penglihatan kita, dibimbing tangan kita, dibimbing lisan kita, dibimbing kaki kita, dan kita menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan kita untuk mengetahui dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Dengan demikian kita menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.